Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Kalau pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini memiliki wilayah laut yang sangat luas. Bahkan 2/3 wilayah Indonesia ini berupa perairan atau lautan, sedangkan 1/3-nya merupakan wilayah daratan. Dengan cakupan wilayah perairan yang sangat luas ini, maka dikatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara maritim. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang perairan. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Karakteristik wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania ini membentuk busur pegunungan luar dan busur pegunungan dalam. Busur pegunungan dalam ini bersifat vulkanis, sedangkan busur luar itu merupakan non-vulkanis. Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Sirkum Pasifik ini berada di sekitar Samudra Pasifik, mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian pegunungan di Amerika Tengah, di Kanada, Alaska, Filipina, Irian, dan Selandia Baru. Sedangkan sirkum Mediterania atau pegunungan Mediterania ini berada di terusan pegunungan Kaukasus, berada di Laut Tengah, kemudian pegunungan Himalaya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Kepulauan Banda. Kemudian, Indonesia merupakan daerah dataran yang terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah. Ini beda ya antara dataran dengan daratan. Kalau daratan itu lawannya dengan perairan, sedangkan kalau dataran itu lawannya dengan pegunungan. Untuk Indonesia, wilayah datarannya itu dibedakan menjadi 2. Ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi di Indonesia itu terletak di antara pegunungan. Wilayah dataran tinggi ini pada umumnya merupakan daerah yang padat penduduknya, memiliki udara yang nyaman atau sejuk, tanahnya subur, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Dataran tinggi di Indonesia itu antara lain berada di kawasan Bandung, Malang, kemudian dataran tinggi Agam, Karo, dan Gayo di Pulau Sumatera. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah di wilayah Indonesia ini tidak lebih dari 200 meter ketinggiannya di atas permukaan laut. Wilayah ini sering dijadikan sebagai kawasan perdagangan dan industri. Mengapa? Karena pada dataran rendah ini transportasi darat maupun laut itu lebih mudah. Yang termasuk kawasan dataran rendah di Indonesia ini antara lain bagian timur Pulau Sumatera, kemudian
wilayah dataran rendah di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku, serta Papua. Nah, itu merupakan wilayah-wilayah dataran rendah yang sebagian besar didominasi oleh padang rumput. Berikutnya adalah kawasan perairan di Indonesia. Kawasan perairan di Indonesia itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain ada danau, sungai, laut, teluk, selat, dan samudra. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah danau. Seperti pada tampilan gambar, ini menunjukkan gambar sebuah danau. Dari gambar yang kalian amati ini, bisa kalian tarik kesimpulan, apa itu danau? Ya, danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Ibu ulang sekali lagi, danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Isi air ini bisa air tawar ataupun air asin. Jadi intinya, kalau danau cekungan ini seluruhnya dikelilingi oleh sebuah daratan. Sekarang, ada berapa sih jenis danau? Danau itu dibedakan menjadi dua berdasarkan proses terjadinya, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam itu merupakan cekungan atau danau yang terbentuk secara alami, berasal dari tenaga alam tanpa ada campur tangan manusia. Yang termasuk danau alam ini antara lain danau tektonik, danau vulkanik, danau gletser, danau dolin, danau tapal kuda, itu termasuk danau-danau yang terjadi secara alami. Danau tektonik kok dikategorikan sebagai danau alam? Iya, danau tektonik itu merupakan danau yang terbentuk karena aktivitas tektonisme. Misalnya, Danau Maninjau, kemudian Danau Poso, itu termasuk jenis danau tektonik. Kalau danau vulkanik itu sebuah danau yang terbentuk karena bekas dari letusan gunung api yang menyebabkan terbentuknya cekungan. Nah, cekungan itu ketika terisi oleh air, biasanya air hujan ya yang mengisi cekungan itu, maka itu termasuk jenis danau vulkanik. Contohnya adalah Danau Batur, Danau Kalimutu, itu termasuk jenis danau vulkanik. Kalau danau gletser, nah, danau gletser itu sebuah danau yang daerah dulunya dilalui gletser, kemudian menjadi kering. Cekungan yang tertinggal tadi diisi oleh air. Danau gletser ini misalnya Danau Superior. Nah, danau ini banyak terdapat di kawasan Amerika ya. Kemudian berikutnya adalah Danau Dolin. Danau Dolin ini terdapat di daerah Karts atau daerah Kapur. Nah, biasanya Danau Dolin ini ukurannya relatif kecil, berbeda dengan danau vulkan maupun danau tektonik. Cekungan pada daerah kapur yang terisi oleh air itu disebut sebagai Danau Dolin. Misalnya danau di sekitar kawasan daerah Gunung Kidul ya, itu termasuk Danau Dolin karena daerah Gunung Kidul banyak ditemui wilayah kapur. Kemudian Danau Tapal Kuda, danau yang membentuk seperti tapal kuda akibat proses sedimentasi.
Kalau Danau Toba, nah Danau Toba itu termasuk jenis danau apa? Danau Toba itu terjadi karena aktivitas tektonisme dan vulkanisme, gerakan tektonisme dan letusan gunung api. Maka Danau Toba itu dikategorikan sebagai danau tektovulkanik. Ya, gabungan dari aktivitas tektonisme dan aktivitas vulkanisme. Oke, kita lanjut. Danau buatan. Tadi ada danau alam, sekarang ada danau buatan. Danau buatan ini lebih dikenal dengan istilah waduk. Danau buatan ini dibuat atau dibangun dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk irigasi, penanggulangan banjir, pembangkit listrik, atau perikanan, atau mungkin kawasan pariwisata. Nah, itu merupakan danau buatan. Jadi danau buatan itu memang cekungan yang sengaja dibuat kemudian diisi oleh air untuk tujuan tertentu. Contoh danau buatan ini adalah Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah sungai. Sungai, nah, kalau kalian lihat gambarnya di sini adalah Sungai Musi, ya. Sungai. Sungai ini merupakan air tawar, ya, sumber air tawar atau bisa dikatakan sebagai air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, menuju atau bermuara ke laut, ke danau, atau ke sungai yang lebih besar. Jadi aliran sungai ini di mana muaranya? Muaranya bisa ke danau, bisa ke laut, atau ke aliran sungai yang lebih besar. Bentuk-bentuk aliran sungai itu ada bermacam-macam, ya, sehingga mengakibatkan pola-pola tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemiringan topografi, struktur, dan litologi batuan dasarnya yang berbeda-beda. Di sini ada beberapa pola aliran sungai, ya. Yang pertama aliran trelis. Pola aliran trelis ini bentuknya menyerupai pagar, ya. Biasanya terdapat di daerah lereng yang daerah lereng yang kedua sisinya curam. Kemudian aliran sentripetal. Aliran sentripetal ini merupakan aliran yang berlawanan dengan pola radial. Kalau pola radial itu pola aliran sungai yang arahnya menyebar secara radial dari satu titik. Misalnya dari puncak gunung api atau dari sebuah bukit, aliran sungainya menyebar dari satu titik. Sedangkan aliran sentripetal itu merupakan kebalikan dari radial tadi. Jadi kalau aliran radial tadi menyebar, aliran sentripetal ini mengalir ke satu titik, menuju ke satu titik. Kalau radial berada pada kawasan bukit atau pegunungan, kalau aliran sentripetal ini berada pada cekungan. Yang ketiga, aliran anular. Merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari satu titik pada ketinggian tertentu. Pola anular biasanya dijumpai pada morfologi kubah atau dom, ya. Bedanya dengan aliran radial tadi, kalau radial tadi pada titik ketinggian tertentu, ya. Artinya pola aliran radial ini
ketinggian wilayahnya lebih tinggi dibandingkan pola aliran anuler, meskipun bentuknya hampir sama dari satu titik dan arah alirannya menyebar. Kemudian pola aliran paralel atau aliran sejajar. Aliran paralel ini merupakan satu sistem aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam atau terjal. Dikarenakan morfologi lerengnya yang terjal, maka aliran sungainya berbentuk lurus-lurus ya, mengikuti lereng dengan cabang-cabang sungai yang sedikit. Kemudian berikutnya adalah aliran rektanguler. Nah, rektanguler ini merupakan aliran sungai yang berkembang pada batuan yang resisten. Artinya resisten ini mudah goyah ya terhadap erosi. Aliran rektanguler ini mendekati seragam namun dikontrol oleh kekar yang mempunyai dua arah dengan sudut yang saling tegak lurus. Radial tadi sudah, sedangkan dendritik. Dendritik itu adalah pola aliran yang cabang-cabang sungainya menyerupai struktur pohon. Atau bisa dikatakan pola aliran dendritik ini pola aliran menjari ya, memiliki cabang-cabang. Berikutnya adalah laut. Laut. Laut ini merupakan satu kumpulan air asin dalam jumlah yang Laut ini merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau ya. Jadi laut ini merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Mengapa air laut ini asin? Apa yang menyebabkan air laut ini asin? Laut ini memiliki suatu kandungan air yang berbeda dengan perairan di daratan. Nah, air laut ini banyak mengandung mineral. Mineral inilah yang menyebabkan air laut ini berasa asin. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap ke dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Pada saat perjalanan inilah sungai-sungai menuju air laut ini, air dari daratan itu membawa mineral dari wilayah-wilayah yang dilewatinya, sehingga laut itu dipengaruhi oleh garam-garam mineral. Nah, itulah yang menyebabkan air laut itu menjadi asin. Kadar garam atau kadar keasinan air laut itu berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan salinitas atau kadar garam. Yang mempengaruhinya apa? Salinitas itu dipengaruhi oleh suhu. Biasanya semakin panas suatu wilayah, maka air lautnya akan lebih asin. Oke. Jenis-jenis laut sekarang. Menurut proses terjadinya, ada beberapa jenis laut, antara lain laut transgresi, laut ingresi,
dan laut regresi. Ini menurut proses terjadinya. Laut transgresi ini terjadi karena perubahan permukaan laut secara positif atau meluas. Perubahan ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun. Laut ingresi ini merupakan laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Sering juga disebut sebagai laut tanah turun. Ya. Laut transgresi tadi, kembali ke laut transgresi. Laut transgresi ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau turunnya daratan, ya. Ini terjadi pada zaman es, misalnya di Laut Jawa, Laut Arafuru, itu termasuk jenis laut transgresi. Sedangkan laut ingresi tadi merupakan laut yang terbentuk karena penurunan tanah di dasar laut. Misalnya terbentuknya palung atau trok, ini merupakan penurunan di dasar laut. Misalnya palung Mindanao, palung Sunda. Nah, itu termasuk jenis laut ingresi. Kemudian laut regresi. Laut regresi ini laut yang menyempit. Penyempitan ini terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan, pasir atau lumpur atau material-material hasil sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut. Penyempitan laut ini atau laut regresi ini banyak terjadi di pantai utara Pulau Jawa. Kemudian laut berdasarkan letaknya. Ada laut tepi, laut tengah, dan laut dalam. Ya, berdasarkan letaknya, yang namanya laut tepi itu berada di tepi benua atau tepi kontinen. Misalnya laut Cina, itu termasuk laut tepi. Kemudian laut tengah, ya letaknya di tengah. Di tengah apa? Di tengah benua. Misalnya laut tengah itu benua-benua di Eropa dan Afrika. Laut dalam. Laut dalam ini adalah laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Misalnya laut hitam, itu termasuk laut dalam. Kemudian berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut itu dibedakan menjadi beberapa zona. Ada zona litoral, neritik, batial, dan abisal. Litoral ini berada di wilayah pantai atau wilayah zona laut yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian zona neritik itu berada pada kedalaman 150 sampai 200 meter. Pada zona neritik ini banyak dijumpai ikan karena pada zona ini masih mampu ditembus oleh cahaya matahari yang menyebabkan suburnya plankton-plankton sebagai makanan ikan. Berikutnya ada zona batial. Zona batial ini merupakan wilayah laut yang mempunyai kedalaman sampai dengan 1.800 meter. Sudah tidak bisa ditembus oleh sinar matahari lagi. Makanya pada zona batial ini kehidupan organismenya tidak sebanyak pada wilayah neritik. Zona ini banyak dijumpai jenis ikan-ikan dalam ukuran besar. Kemudian zona abisal. Abisal ini kedalamannya lebih dari 1.800 meter. Suhunya sudah sangat dingin dan tidak ada tumbuhan. Dan jenis hewan yang mampu bertahan hidup pada zona abisal ini pun terbatas. Yang terakhir, materi laut yaitu tentang manfaat laut. Untuk apa saja sih laut itu? Nah, banyak manfaat laut.
Karena di dalam laut itu terdapat berbagai kekayaan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya sebagai tempat rekreasi, sebagai sumber makanan, pembangkit listrik tenaga ombak, pasang surut, kemudian sebagai tempat budidaya ikan, kerang, rumput laut, ya. Nah, dan masih banyak lagi sebagai jalur transportasi, kemudian sebagai objek penelitian dan sebagainya. Mungkin nanti kalian bisa melengkapi lebih banyak lagi ya, manfaat laut itu untuk apa saja. Yang berikutnya adalah teluk. Kalau kalian lihat gambar ini adalah gambar teluk. Bisa disimpulkan apa itu teluk? Nah, teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan. Tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Itu merupakan pengertian teluk. Cirinya apa teluk itu? Nah, terbentuk di kawasan pinggir laut yang memiliki susunan batuan yang keras. Kemudian batuan keras yang menahan kikisan itu akan berubah menjadi tanjung, ya. Jadi kawasan teluk itu cirinya, Ibu ulang sekali lagi, terbentuk di kawasan pinggiran laut yang memiliki susunan batuan keras serta batuan lembut secara berselang-seling. Ya, Ibu ulang lagi. Teluk itu terbentuk di kawasan pinggiran laut yang memiliki susunan batuan keras dan batuan lembut secara berselang-seling. Batuan keras yang tahan kikisan itu menjadi tanjung. Lapisan batuan lembut yang dikikis oleh ombak itu akan menjadi teluk. Jadi, manfaat teluk itu untuk apa? Nah, manfaat teluk itu biasanya sebagai pelabuhan bagi nelayan, kemudian sebagai objek wisata, sebagai tempat memancing, sebagai tempat untuk membudidayakan ikan laut dan sebagainya. Ya, berikutnya adalah selat. Oke, kalian amati gambar ini. Ini adalah selat, ya. Selat. Selat itu apa? Selat itu merupakan suatu wilayah perairan yang ukurannya relatif kecil dan sempit. Ya, selat ini biasanya menghubungkan dua buah pulau pada satu perairan yang lebih besar. Atau bisa dikatakan selat itu adalah laut sempit di antara dua pulau. Cirinya apa? Nah, ciri selat tadi itu menghubungkan dua pulau pada satu perairan yang lebih besar. Kemudian wilayahnya relatif sempit. Manfaatnya ada beberapa fungsi atau manfaat dari selat ini sebagai jalur transportasi, kemudian sebagai sumber perikanan yang melimpah, pusat ekonomi kegiatan masyarakatnya, ya. Kemudian contoh selat yang ada di Indonesia itu antara lain ada Selat Alor yang berada di antara Pulau Lombleung dan Pulau Pantar. Kemudian Selat Badung terletak antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Kemudian Selat Bengkalis berada di antara Pulau Bengkalis dan di antara pulau berada di Pulau Bengkalis, ya. Selat Bengkalis berada di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Sedangkan ada selat yang terletak di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, itu ada Selat Alas.
Kalau berada di antara Pulau Weh dan Banda Aceh, itu ada Selat Benggala. Oke, berikutnya adalah samudra. Nah, kalau kalian lihat, ini samudra itu merupakan laut yang sangat luas. Pengertiannya apa sih samudra itu? Ya, samudra adalah lautan yang sangat luas berada di permukaan bumi dan merupakan massa dari air asin yang sangat banyak, meliputi hampir seluruh bumi yang dibatasi oleh benua ataupun daratan. Nah, di permukaan bumi ini ada 5 samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Hindia, kemudian Samudra Antartika, Samudra Arktik, dan Samudra Pasifik. Oke, Ibu kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bisa menambahkan wawasan bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.